101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi menjelang siang ya Smart Listeners. Apa kabar Anda hari ini? Ya tentunya beraktivitas di hari ini ya. Gimana nih, udah pada sarapan belum? Yang pastinya ya memulai aktivitas sarapan ini penting banget ya. Karena Anda bisa mengerjakan segala hal, tentunya energi yang Anda dapatkan itu Anda bisa dapatkan kalau Anda juga sarapan ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sarapan nih Smart Listeners, tentu ada banyak varian ya ataupun banyak menu yang Anda bisa pilih ya. Nah, menu yang wajib biasanya disajikan pada saat sarapan itu adalah telur ya. Karena untuk pilihan telur ini yang pertama itu sangat mudah Anda dapatkan. Kemudian bisa diolah untuk varian apa saja. Kemudian untuk harganya juga ekonomis ya, sangat terjangkau. Tapi untuk saat ini Smart Listeners, sepertinya untuk penggunaan bahan makanan yang satu ini itu agak bisa dikurangi ya. Atau bisa kita ganti dengan bahan makanan yang lain. Karena untuk saat ini harga telur itu mengalami lonjakan. Apa sebenarnya yang menyebabkan mengapa harga telur di pasaran ini mengalami lonjakan? Dan apakah harga ini akan terus mengalami kenaikan? Nah, kita akan ngobrol untuk pagi hari ini tentunya di Makassar Insight dengan tema harga telur ayam naik. Kenapa? Nah, kita akan berbincang ya tentunya pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan beberapa narasumber ya yang pastinya untuk hari ini senang sekali sudah hadir di studio. Ada Bapak Pak Rais Rahman, Sekretaris Umum Asosiasi Supplier Toko Modern atau ASTOM Sulawesi Selatan. Langsung saja kita bersama dengan Pak Rais Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat dengan mic-nya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Wow. Ini baru kedengeran ya suara dari Pak Rais ya. Gimana kabarnya Pak Rais? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami Baik, untuk datang ke makasih Smart sama-sama. FM Pak. Iya. Ya, Makasih. ya. Dan Smart Listeners, sedianya untuk pagi ini kita juga akan berbincang bersama Bapak Arlin Arista, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, tapi karena suatu hal sehingga beliau diwakilkan oleh Bapak Wahyudin Ali Ahmad, Kabid Dinas Perdagangan Kota Makassar. Dan saat ini kita masih menantikan kehadiran dari Bapak Wahyudin ya. Baik, saya langsung aja nih bersama Pak Rais Rahman ya. Pak Rais ini merupakan Sekretaris Umum Asosiasi Supplier Toko Modern atau ASTOM Sulawesi Selatan. Iya, Bu. Nah, Pak Rais, nah untuk saat ini kita mengetahui ya bahwa beberapa hari ini harga telur ini mengalami lonjakan ya. Nah, dari informasi yang kami terima juga dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Wilayah 6 Makassar nih Pak Rais yang mengatakan bahwa untuk kenaikan harga telur di pasaran ini disebabkan turunnya kurangnya supply tapi tingginya permintaan, apalagi Betul, untuk memenuhi bansos dari Kementerian Sosial. Apakah seperti itu ya? Tapi langsung aja nih saya mau tanya dulu nih dengan Pak Rais ya. Pak, sebagai supplier ya, sudah lama Pak Rais sebagai supplier telur Pak? Sudah cukup lama kita bergerak di bidang supply gitu. Ya. Iya. Sekitar 10 tahunan ada. 10 tahunan ada gitu. Iya. Ya, jadi ini cukup lama nih, pasti Cukup udah lama. tahu nih ya gimana Iya. tantangannya Pak Kurang untuk lebih sudah tahu. sudah Iya. tahu ya. Iya. Pak, kalau hasil pengamatannya ini kan beberapa hari terakhir ini kan ini banyak mengeluh nih, katanya harga telur mahal ya. Kalau bisa sih diganti aja dengan bahan makanan yang lain ya. Nah, kalau dari hasil pengamatan ataupun dari Pak Rais sendiri nih yang terjun ya setiap harinya ya, itu harganya berapa Pak untuk saat ini Pak Rais? Kalau kisaran harga sekarang yang setahu saya itu antara 50 ya sampai 55 gitu. 50 sampai 55 Pak. Iya, per aknya gitu.
Jadi kondisi yang menyebabkan itu terjadi saat ini memang dampak sih sebenarnya, dampak daripada kemarin situasi nasional yaitu COVID gitu kan, dimana pada waktu situasi itu banyak peternak-peternak yang menjadi beralih profesi gitu Pak atau gimana? Iya, mungkin saja beralih profesi, tapi ini juga istilah kasarnya mungkin seperti gulung tikar begitu. Iya. Karena tidak mampu lagi mengusahakan dalam kondisi seperti itu, karena pada waktu itu produksi ada, harga jatuh anjlok. Gitu. Orang malah tidak mau beli karena ya situasinya bagaimana gitu kan. Iya, nah sekarang posisinya itu adalah proses recovery. Di mana kondisi kita sekarang ini sudah mau menuju ke normal. Otomatis semua kegiatan-kegiatan itu kan sudah mau hampir normal ya. Jadi otomatis mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan. Nah, di mana di satu sisi kebutuhan otomatis semakin meningkat, sementara di posisi peternak itu masih proses recovery. Ada yang wait and see, ada juga yang sudah mulai berbudidaya lagi. Kemudian memang yang selama ini peternak-peternak besar itu kan otomatis mereka juga masih tetap. Pasti dari sisi produksi mereka juga mungkin berkurang. Karena yang saya dapat informasi dari lapangan itu pada waktu kejadian kemarin nasional ini itu sampai 60% produksi tumbang gitu. Turun gitu ya. Turun sekali. Jadi yang mengcover kebutuhan itu adalah cuma 40%, sehingga ini pasti memang akan berpengaruh pada saat situasi sudah menuju kembali ke normal. Di mana kebutuhan pasti meningkat, otomatis hukum ekonomi yang berjalan. Di mana produksi dibutuhkan, barang tidak ada, harga pasti akan naik begitu. Begitu sih keadaannya kalau menurut saya sekarang itu. Nah, ini tinggal proses recovery nanti ini. Mungkin kalau saya lihat sih sekitar 2 bulan 3 bulan ke depan mungkin sudah bisa normal lagi gitu ya. Dan sekarang ini kan sudah kelihatan sih dari kemarin sudah mulai menurun, tapi belum sedrastis yang kita. Karena dulu kan kita masih bisa beli harga telur itu 45.000, 42, iya. Gitu. Sekarang kan masih kepala 5 gitu. Oke. Kalau menjadi supplier ini ya Pak Rais ya, ini kan memang langsung ke retail modern gitu ya. Kalau dari retail dan beberapa end user langsung. End user langsung gitu ya. Jadi memang ya ada mengalami kenaikan langsung di pasaran gitu ya Pak Rais. Iya, dari sumber sudah naik. Dari sumber yang Bapak ambil itu sudah gitu naik, produsen itu sudah naik ya. Sudah naik. Itu ngambilnya di mana Pak? Untuk produsen di mana? Kan kalau di sini kan ada beberapa daerah yang supply, di luar kota. Maros, Pangkep itu kan ada sampai Sidrap, begitu. Itu ya sumber-sumber produksi semua itu. Gitu. Oke. Baik, Pak Rais, saya izin dulu, kita menyapa dulu ya tamu yang saat ini sudah hadir di studio ya, dan juga akan bergabung bersama kita di pagi hari ini sekali lagi di Makassar Insight dengan tema harga telur ayam naik kenapa. Nah, kita akan break untuk sesaat, dan smart listeners Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight. Untuk pagi hari ini kita masih membahas mengenai harga telur ayam naik kenapa. Nah, kita tadi sudah ngobrol ya bersama dengan Pak Rais Rahman. Kemudian ada Pak Wahyudin ya, ini mewakili Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar karena kebutuhan ataupun ada urusan mendadak tadi ya, sehingga Pak Arlin Arista Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar ini diwakilkan oleh Bapak Wahyudin Ali Ahmad
Kabid Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Makassar ya. Baik, langsung saja saya ke Pak Wahyudin. Pak, dari Komisi Persaingan KPPU wilayah Makassar ini yang mengatakan ya bahwa terjadinya lonjakan harga di pasaran ini disebabkan karena kurangnya supply, kemudian permintaan yang meningkat ya. Ini karena faktor juga dari pemenuhan bansos dari Kemensos. Nah, apakah benar seperti itu, Pak? Kalau dari Dinas Perdagangan sendiri, apa yang menyebabkan mengapa harga telur ini naik di pasaran? Tapi sebelumnya Pak Wahyudin mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dulu nih Pak. Harga-harga untuk beberapa kebutuhan bahan pokok sekarang di Makassar itu seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Jadi terkait kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok yang saat ini mungkin yang jadi tren adalah salah satunya mungkin telur. Jadi kita ada mengenai harga kebutuhan pokok yang sekarang ini, masyarakat dapat melihat di aplikasi yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar. Masyarakat dapat melihat kenaikan harga di beberapa pasar yang kami pantau. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat melihat bahwa apa saja yang komoditi bahan pokok yang naik, yang turun, dan dapat mereka perbandingkan harga di pasar A, pasar B. Seperti itu. Jadi terkait dengan harga, memang yang terjadi kenaikan yang sangat signifikan adalah memang telur. Seperti itu. Nah, untuk kenaikannya nih Pak, itu seperti apa untuk kenaikannya? Ini dari beberapa pantauan beberapa pasar yang ada di Makassar, begitu ya? Iya. Seperti Jadi, apa Pak? Ya. Jadi kenaikan harga di beberapa pasar yang sudah kami pantau, karena kami kan di Dinas Perdagangan mempunyai tim pemantau harga, dan yang setiap harinya kita laporkan perkembangan harga ke tim TPID Kota Makassar. Iya, betul. Mungkin terjadinya mungkin kenaikan harga telur disebabkan mungkin salah satu faktor mungkin karena harga pakannya mungkin, salah satunya mungkin itu yang menjadi alasannya. Karena kalau melihat dari data Dinas Ketahanan Pangan yang ada saat ini, bahwa stok beberapa jenis komoditi yang dipantau itu masih terbilang aman. Jadi mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga naiknya harga telur mungkin Pak Rais, mungkin itu salah satu harga pangannya mungkin harga harga bahan baku. Ya, betul. Iya, Bu. Oke. Nah, Pak Wahyudin tadi seperti informasikan, jadi salah satu penyebab itu adalah kenaikan dari bahan baku pangan ya. Pakan ya, bahan baku pakan ternak ya. Pakan ternak. Nah, kalau dari menurut pantauan nih Pak Wahyudin, untuk harga-harga sendiri berapa Pak untuk kisarannya? Kalau untuk telur per hari ini Bu, ada di kisaran. Ini kan kalau telur itu terbagi ya, ada yang ukuran jadi di sini ya betul. Sedang dan besar. Dan itu dihitung berdasarkan peraknya atau bagaimana? Peraknya Bu. Peraknya. Iya, peraknya. Jadi untuk harga per hari ini berada di kisaran 56.500. Itu untuk ukuran berapa Pak? Yang kecil, yang sedang atau yang besar Pak? Yang besar. Yang besar, iya. 56.000. Yang sebelumnya berapa Pak? Yang sebelumnya itu per 29 Agustus
54.700. Jadi kenaikannya Jadi kenaikannya itu kisaran 3,16% kenaikan harga telur itu sendiri. Seperti itu. Jadi 16 ya 16% betul. Kalau dari Dinas Perdagangan sendiri melihat kenaikan itu bagaimana Pak? Masih tergolong wajar kah atau bagaimana Pak? Mungkin seperti yang disampaikan juga sama Pak Rais, mungkin kalau melihat kebutuhan masyarakat kan ya pasti dengan kita melihat ya pasti mahal mungkin ya. Cuma kan ini menjadi kebutuhan pokok. Iya, ini jadi kebutuhan mau pokok. tidak mau harus dibeli kan? Iya, mau tidak mau harus dibeli. Ibu-ibu pasti pilihannya kalau pagi telur kah yang mau diolah. Itu yang paling praktis Pak Rais. Iya, kalau anak-anak ke sekolah kan pasti itu telur yang bilang masak apa ya hari ini? Ada telur. Mau di variasi apa? Itu bisa. Paling simpel. Paling simpel. Mau tidak mau pasti dibeli. Iya. Jadi kenaikannya tergolong agak mahal, tinggi ya? Iya, agak tinggi. Cuma seperti tadi yang disampaikan sama Pak Rais, mungkin terjadi kenaikan ini mungkin tidak terlalu lama aja seperti dengan minyak goreng mungkin. Mungkin begitu Pak Rais ya? Iya. Tapi kalau dari sisi untuk jalur distribusinya itu berpengaruh tidak Pak? Untuk telur, kenaikan harga telur Pak? Sebenarnya jalur distribusinya seperti apa Pak? Untuk jalur distribusinya ini sementara kami mau membuat perbaikan data terkait penyaluran distribusi. Ya, seperti apa itu Pak? Yang sebelumnya seperti apa dan sekarang itu seperti apa yang mau dilakukan? Yang sekarang ini kan belum terlalu kelihatan pelaporan antar distributor ke penyalur. Yang sekarang ini yang kita mau garap adalah kita mau tahu bahwa berapa jumlah dari distributor, penyaluran dari distributor ke penyalur. Seperti itu. Jadi mungkin bisa kita lihat nanti kelihatan bahwa sekian ton per hari atau sekian kilo per hari. Itu kan bisa kelihatan nanti bahwa terjadi di sini kenaikan atau apa, atau ada penimbunan mungkin. Itu kan bisa kelihatan. Kalau ada pelaporan dari distributor ke penyalur ke pemerintah setempat. Jadi mungkin itu yang akan langkah-langkah itu mungkin yang kita akan lakukan. Itu mungkin yang sementara mungkin kita akan mau lakukan. Itu terkait penyalurannya? Terkait penyalurannya. Terkait penyalurannya. Iya, karena sampai sekarang penyalurannya itu kita belum ada laporan dari distributor yang seharusnya ada pelaporan distributor ke pemerintah, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Makassar. Sebelumnya tidak ada? Sebelumnya ada atau tidak ada pelaporannya dari distributor ke pemerintah? Saya belum pernah lihat pelaporannya. Belum pernah melihat pelaporannya? Iya, belum pernah melihat pelaporannya. Tapi pastinya itu akan ada nanti? Iya, insya Allah itu akan ada? Iya. Tapi untuk jalur distribusinya sebelumnya seperti apa? Untuk telur-telur itu Pak, berasal dari mana Pak Wahyudin? Kalau masalah telur sih kebanyakan dari daerah Pak ya. Iya. Dari daerah masuk ke Makassar. Masuk ke Makassar. Oke, kalau begitu langsung aja saya ke Pak Rais. Iya. Pak, gimana untuk selama ini dari Pak sebagai supplier ya Pak Rais untuk jalur distribusi dari telur ini Pak? Kalau iya, dari sisi distribusi sih kalau dari daerah memang kelihatannya sudah punya format sendiri. Jadi maksudnya selama ini yang berlangsung adalah ada yang mengambil sendiri menjemput sendiri ke produsen. Produsen juga ada yang mengantarkan sendiri ke kota, ke Makassar misalnya gitu. Itulah yang terjadi selama ini kan, maksudnya kalau misalnya mekanisme seperti itu biasanya karena salah satu distributor kebutuhannya memang cukup besar.
Jadi sehingga mungkin mereka diantarkan. Yang artinya penyalur-penyalur yang biasa umumnya itu menjemput sendiri. Menjemput sendiri ke kandang, ke sumber produksi gitu kan. Jadi kalau dari sisi distribusi sebenarnya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Mungkin tidak terlalu berpengaruh. Memang yang terjadi pengaruh itu adalah di mana supply and demand itu, iya kan? Kalau misalnya kebutuhannya tinggi, lalu barangnya nggak ada, otomatis itu akan berpengaruh ke harga. Iya. Tapi memang itu semua yang pengaruh kemarin ini kan karena dampak itu. Kan hampir semua kita secara nasional ini mengalami hal yang sama terhadap telur ini gitu. Nah itu dampak daripada kejadian nasional kemarin itu. Sekarang itu mulai kapan sih Pak mengalami kenaikan untuk harga telur ini ya? Baru-baru aja ini kan. Kemarin kan aman-aman saja. Iya, jadi kan maksudnya begini itu ya. Mulai kapan, Pak? Yang seperti saya bilang awal kemarin karena kita ini kan baru masuk ke kondisi, baru mau menuju kembali ke kondisi normal setelah pandemi kan. Jadi ada recovery gitu Pak? Iya, proses recovery. Jadi kebutuhan otomatis merangkak sedikit-sedikit ini. Belum sampai ke posisi yang normal sebelum pandemi sebenarnya kalau mau dibilang kan logikanya seperti itu. Sementara pendukung itu belum bisa mengcover itu gitu. Gitu. Jadi dari dulu misalnya kebutuhan kita itu sebenarnya 10, tapi sekarang yang bisa disuplai baru sekitar 6 kali begitu. Nah, ini masih on proses gitu. Nah, kalau dari sisi peternak itu kan yang dulunya berhenti beternak gara-gara pandemi, ini sekarang masih melihat posisi apakah dia sudah bisa mulai lagi. Ada peluang gitu. Iya, ada peluang. Karena kan kalau misalnya sekarang harga telur mahal begini, pasti orang tertarik untuk berbudidaya. Iya. Pasti orang tertarik. Cuma yang menjadi persoalan nanti pada saat semua melakukan produksi, harganya bisa jadi anjlok. Turun lagi. Karena over tuh. Ya, overproduksi. Sementara kapasitas sementara kebutuhan sudah tercover semuanya misalnya, sisanya mau kemana pasti itu akan jatuh gitu. Kembali lagi seperti itu. Sebenarnya itu yang perlu juga kita harus perhatikan. Mungkin dalam hal ini pemerintah juga regulasi tentang budidaya itu, bagaimana caranya supaya bisa balance ini kebutuhan. Kita harusnya bisa tahu kebutuhan sehari-hari itu berapa banyak. Otomatis diseimbangkan dengan produksinya sehari-hari dari peternak itu gitu. Berarti harus kembali ke data lagi Pak? Iya harus pasti itu. Kecuali barangkali kalau ini kan kondisi juga normal jika kalau misalnya barangkali cuma berpengaruh sebulan 2 bulan gitu kan. Kira-kira Pak akan ada kenaikan harga lagi tidak? Kenaikan dalam waktu dekat ini Pak? Kalau yang saya apakah sudah posisinya sudah seperti itu? Ini ya. Karena menurut teman-teman yang lain kan sudah mulai turun lagi ini. Sudah mulai turun lagi. Jadi harganya naik turun begitu Pak? Fluktuatif karena mungkin karena pengaruh kebutuhan sesaat saja gitu. Kan bisa berpengaruh kalau misalnya ada event-event tertentu seperti yang tadi kita bilang bansos apa gitu kan. Itu kan luar biasa kebutuhannya. Kalau sudah tidak ada lagi itu kan pasti berpengaruh lagi pada yang lain. Nah itu saja yang mungkin bisa. Yang penting tidak terlalu signifikan, kadang-kali masih bisa ya, masih bisa ditoleransi gitu mungkin. Karena biasanya kalau untuk kenaikan beberapa bahan pokok gitu itu biasanya menjelang hari-hari besar keagamaan biasanya begitu ya. Menjelang tahun baru kan. Iya. Tapi ini kenapa ya? Iya. Oke. Silakan Pak Wahyu. Kalau biasanya kalau kenaikan harga di hari-hari besar keagamaan itu kan cuma sebentar sih mungkin. Iya. Pada insidental gitu. Ya, insidental ya betul. Dan pemerintah dalam hal ini mempunyai juga program-program seperti
melakukan pasar murah. Nah, itu kan untuk menyeimbangkan, menstabilkan harga. menstabilkan Ya. harga. betul, Iya. iya. Jadi tugasnya memang pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan adalah menstabilkan, stabilisasi harga kebutuhan. Tapi kalau pokok. untuk kenaikan telur ini, harga telur ini apa yang sudah dilakukan Pak Wahyudin dari pemerintah kota, khususnya dari Dinas Perdagangan Kota Makassar Pak? Sudah turun ke pasar-pasar meninjau atau gimana Pak? Ya, jadi Dinas Perdagangan dalam hal ini untuk pemantauan harga itu tadi ya seperti yang saya katakan bahwa Dinas Perdagangan ini memiliki tim yang namanya adalah tim pemantau harga. Jadi ada beberapa pasar yang kami pantau dan itu dilaporkan ke tim TPID seperti itu. Jadi sampai saat ini kita Pasar-pasar mana saja Pak yang dipantau Pak? ada 10 pasar. Bisa disebutkan Pak? Iya, Pasar-pasar jadi, mana saja Pak yang saya sudah lihat dulu, dipantau? Pak. Iya. Oke, jadi ada beberapa pasar ya yang dipantau oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk bisa melihat langsung iya. ya. Jadi ada 10 pasar Dinas Perdagangan. Yang pertama yaitu Pasar Terong, Pasar Pabaembaeng, Iya. Pasar Maricaya, Panampu, Pasar Baru, Pasar Sentral, Sambung Jawa, Panakukang, Pasar Sawah, dan Pasar Tambung. Nah itu. Jadi ke 10 pasar itu yang kita pantau harganya dan selalu kita laporkan ke tim TPID. Tadi kan Pak Wahyudin mengatakan ya untuk kenaikannya itu kan memang rata-rata seperti itu Pak ya, kenaikannya. Tapi kalau semuanya ada pedagang yang mengambil terlalu tinggi lagi, itu gimana Pak? Apa tindakan dari Dinas Perdagangan Kota Makassar Pak? Kalau dari Dinas Perdagangan Makassar sampai saat ini sih cuma melaporkan saja bahwa ada seperti ini kenaikannya. Kan di setiap pasar kan tidak sama, pasti beda-beda sedikit harganya. Beda-beda sedikit harganya. Iya, setiap penjual kan pasti beda harganya. Iya. Jadi kita cuma. Tapi kan ada batasnya Pak untuk kenaikannya, untuk batas khususnya untuk harga telur ini. Apakah seperti itu? Untuk kenaikannya yang masih terbilang normal begitu Pak Wahyudin? Kalau yang itu kami belum sampai di situ melakukan hal ke pedagang. Tapi tetap ada pengawasan yang dilakukan dari Dinas Perdagangan Kota Makassar. Tetap ada pengawasan dan akan terus kami pantau perkembangannya. Oke, untuk kedepannya Pak, untuk terkait harga telur ini, kenaikan harga telur ini, itu juga melakukan pasar murah atau gimana Pak? Kedepan pasti akan kita lakukan kegiatan seperti itu apabila ini berlangsung lama. Makanya kita nanti lihat ke depan apakah kan seperti yang dikatakan pasti tidak lama ya. Tidak lama sih. Iya. Insidentil berarti untuk sementara saja. Untuk sementara saja. Ya. Oke. Dari Pak Rais lagi nih Pak. Sebagai supplier ya. Pasti juga ke pelanggan ini ya, ini kan langsung ke pengecer juga ke retail modern ya Pak? Iya. Masuknya untuk telur-telur ya? Iya. Bisa cerita sedikit nggak Pak untuk ke retail modern ya, khususnya untuk telur Pak Rais? Ini prosesnya seperti apa Pak? Oh iya, kalau ke retail modern itu biasanya memang yang dilakukan adalah tergantung permintaan mereka. Mereka itu belinya kiloan. Kiloan ya. Jadi berapa kilo gitu. Cuma kalau tidak salah supply-nya itu seminggu bisa sampai 3 sampai 5 kali gitu. Permintaan Pak. Permintaan ya. Gitu. Tidak terlalu rumit sih kalau misalnya. Tapi kalau untuk saat ini tetap ada banyak permintaan atau gimana Pak untuk yang pasar modern? Tetap ada permintaannya itu, tetap jalan kan. Tetap mengalami kenaikan ya. Pasti akan mengalami perubahan harga seperti itu. Gitu.
Oke, jadi itu dari Pak Rais sendiri kan di sini ada juga Pak Wahyudin dari Dinas Perdagangan Kota Makassar nih Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga ke Pak Wahyudin? Kalau saya sih terkait regulasi. Iya, kalau saya sih tidak apa-apa. Sebenarnya memang Disperindak dalam hal ini untuk memonitor aja kegiatan-kegiatan itu, gitu. Supaya apa ya, konsumen itu memang betul-betul apa ya, tidak diberatkan ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Karena kan tidak mungkin juga terjadi kenaikan atau perubahan ini kalau tidak punya sebab. Pasti ada sebab-sebabnya, dan itu mungkin akan dicari oleh pemerintah bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari kejadian-kejadian seperti ini, gitu. Gitu. Oke. Begitu, ya. Bu. Pak Wahyudin? Saya kira cukup. Cukup ya. Oke. Baik. Ya, Smart Listeners, kami masih bersama tentunya di spesial program untuk hari ini, dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan ya, kami masih menantikan Anda, Smart Listeners. Ya, kami rupanya ini ada pertanyaan, saya coba baca dulu ya. Pertanyaannya, kalau untuk stok telur gimana nih Pak? Amankah atau gimana? Apakah kenaikan harga ini sama dengan kasus minyak goreng? Saya ke Pak Wahyudin, silakan Pak. Ya. Jadi mohon dijelaskan Pak. Iya, jadi masyarakat kenaikan resah katanya harga minyak goreng naik. Iya. Oh, sudah stabil sekarang Bu ya? Jadi untuk kenaikan harga telur mungkin tidak sama mungkin kasusnya dengan minyak goreng. Ya, yang begitu signifikan kenaikannya dibanding dengan harga telur. Harga telur kenaikannya cuma sekian persen dibanding dengan minyak goreng kan yang mungkin hampir 50% Pak ya. Bahkan 100%. Bahkan 100%. Bahkan 100%. Iya. Banyak yang beralih ya jual minyak goreng. Iya. Dan sekarang ini kan harga minyak goreng terbilang sudah hampir stabil lah untuk sekarang ini. Dan kami melihat bahwa mungkin yang harga telur ini tidak sama seperti dengan harga minyak goreng. Mungkin seperti tadi yang kami sampaikan juga dengan Pak Rais juga, bahwa ini mungkin cuma insidental begitu. Sementara. Kira-kira Pak, sampai kapan Pak? Dan untuk normalnya perkiraannya kapan itu Pak Wahyudin? Kalau perkiraannya sih kami tidak bisa perkirakan Pak. Bu, ya? Ini kan sangat berpengaruh juga nih untuk yang jualan kue Pak. Jadi tidak bisa diperkirakan ya? Iya. Sampai kapan untuk kenaikan harga ini? Iya, jadi kami tidak bisa perkirakan, tapi tetap kami lakukan pemantauan setiap harinya ke berbagai pasar. Oke. Tadi seperti informasikan juga ya, untuk bisa menstabilkan harga itu kapan Disdak melakukan misalnya nih seperti basar yang dilakukan? Iya. Jadi kami dalam hal ini Dinas Perdagangan sudah pernah melakukan beberapa kegiatan pasar murah dengan bekerja sama dengan beberapa distributor yang ada di Kota Makassar. Mungkin Pak Rais juga pernah ya? Iya, ikut pasar murah. Iya. Ada beberapa teman yang ikut. Ada beberapa teman yang ikut ya. Jadi ke depan mungkin kita akan lebih banyak lagi melakukan lebih intens lagi melakukan hal-hal yang positif ini, melakukan pasar murah. Apalagi ini kan nanti ke depan kita akan melakukan pasar murah mungkin di bulan November mungkin. Bulan November. Iya. Baik, Pak Rais, ada yang mau disampaikan Pak terkait yang ikut di pasar-pasar murah ini dari anggotanya Pak Rais, dari teman-teman Pak? Kalau persoalan pasar murah biasanya teman-teman sudah pada tahu Bu. Jadi kita sudah ada beberapa juga memang yang
sering menghubungi dari terutama yang tanaman apa ya yang di Ratulangi itu apa ya pertanian Toko tani. Apa tuh? bukan sih apa ya dinas apa ya pertanian yang di Ratulangi itu. Oke. Itu kan sering juga bikin basar-basar itu telur biasa ikut di situ. Telur Pasar beras tani apa mungkin, sih? Pak, ya? Pasar tani mungkin. Pasar sering. tani ya, Pasar ya. tani. Tapi dinas ya itu ya tanaman bukan yang di Ratulangi Pak, yang di depan itu di depan SMA Nasional ya. Nah, itu sering itu, sering itu di situ. Oke, jadi sudah sering juga ya Iya, ikut untuk sudah pasar sering. murah Iya, itu ya. pasar murah. Oke, ini untuk pertanyaannya juga kembali. Nah, untuk stok telur gimana? Kemudian amankah atau gimana? Apakah kenaikan harga ini sama dengan kasus minyak goreng? Dijawab Pak. Iya. Cukup Jadi singkat ya. tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk stok ini masih dalam posisi aman. Posisi aman. Posisi aman. Karena melihat dari data yang ada itu masih di kisaran aman. Kalau untuk posisi telur dan beberapa komoditi lainnya. Seperti Jadi itu pantauannya berapa lama lagi Pak sebelum dilakukan usaha dari Disdak untuk bisa menstabilkan harga Pak Wahyudin? Setiap hari kami lakukan pemantauan. Pemantauan. Iya, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kita melakukan pemantauan dan makanya saya bilang tadi Dinas Perdagangan memiliki aplikasi yang namanya Sembakota. Di situ masyarakat Itu bisa cek harga di iya, situ ya. Jadi masyarakat dapat mengecek harga di beberapa pasar yang kami pantau tadi di 10 pasar itu. Jadi Oke. masyarakat untuk memudahkan pemantauan harga. Oke, baik. Itu ya, jadi ada aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar, di mana itu bisa ngecek harga kebutuhan bahan pokok gitu ya. Iya. Ada beberapa di situ ya. Ada beberapa di situ. Caranya gimana? Itu harus download dulu ya. Iya, jadi untuk saat ini yang memiliki handphone Android saja dulu, karena masih dalam tahap pengembangan aplikasinya. Ya, tapi untuk yang memiliki handphone Android itu sudah bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Di Play Store. Iya. Cukup dengan membuka saja langsung masuk. Bisa Apa dapat namanya? Sembakota. Sembakota Iya, dari Dinas aplikasi Perdagangan Sembakota. Kota Makassar ya. Baik, kita saatnya untuk merangkum ya segala perbincangan kita untuk siang ini. Dari Pak Rais dulu nih Pak, apa harapannya kepada pemerintah Kota Makassar khususnya dari Dinas Perdagangan Kota Makassar nih terkait untuk harga telur ini Pak Rais? Ya. Kalau dari kita sih apa yang sudah kita alami selama ini sebenarnya kalau mau dibilang sudah cukup, sudah cukup. Tinggal memang harus dipertahankan. Kemudian memang memang dibutuhkan memang keterlibatan pemerintah yang terkait Untuk bisa menstabilkan untuk harga. bisa ya menjaga kondisi ini supaya bisa normal konstan gitu Stabil gitu, Pak. stabil gitu sepanjang kita bisa ini ya. Itu kan kalau misalnya ada perubahan sedikit-sedikit itu kalau masih bisa dalam batas-batas toleransi kan tidak ada masalah sih. Ya. Dari segi waktu, dari segi kenaikan misalnya gitu kan. Itu untuk dari situ sih saja kalau saya sih sebenarnya gitu. Oke, baik Mbak. Pak Wahyudin sendiri untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat silakan Pak. Apa yang disampaikan Pak Wahyudin? Ya, jadi memang salah satu tugas Dinas Perdagangan adalah menstabilkan harga, Ya. di mana pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan dengan bentuk pengendalian yang dalam hal ini adalah pemantauan harga yang kami lakukan setiap harinya, seperti itu.
Oke, jadi dalam artian untuk harga telur ini kenaikannya ini hanya bersifat sementara ya? Iya. Ya, insidental. Iya. Ya. Jadi itu ya smart listeners, yang pastinya kita nunggu ya untuk harga telur ini kembali turun ya, supaya kita tidak menggantinya lagi dengan bahan makanan yang lain karena ini menjadi hal yang pokok. Telur ini, apalagi di pagi hari ini sangat membantu ibu-ibu rumah tangga ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Rais sudah hadir di studio. Baik, makasih banyak. Pak Rais ini merupakan Sekretaris Umum Asosiasi Supplier Toko Modern Astom Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak. Kemudian terima kasih untuk Pak Wahyudin Ali Ahmad Kabid Standarisasi dan Pelindungan Disdak Pelindungan Konsumen ya, Dinas Perdagangan Kota Makassar. Terima kasih Pak Wahyudin. Terima kasih. Baik, dan smart listeners, demikian untuk perbincangan kita. Untuk perbincangan ini kita simpan di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arenti pamit. Sekali lagi ada Pak Rais di sini dan juga Pak Wahyudin. Kami pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.